Kalau kau jadi pendeta nanti, kau jangan terlalu berkunjung ke rumah jemaat. Terus ajar bagaimana? Bukankah kita pergi-pergi di rumah jemaat itu ada baik itu? Yuk atur jadwal yang baik. Kenapa? Jangan sampai kau jadi beban. Orang baru mau makan pagi, orang baru mau smokol, tiba-tiba kau sampai Shalom. Terus salamnya Shalom pendeta, aduh Shalom. Mama ada pendeta, aduh Shalom. Aduh bapak mari Shalom. Orang mau makan siang, tiba-tiba kau sampai lagi Shalom. Itu orang Shalom tapi suara turun sedikit. Tapi ya Shalom. Orang mau minum sore yang kau sampai lagi Shalom. Itu pasti orang masih bilang, siapa ya? Oh, pendeta, mari aduh tahu ibu di mana ini. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam sukacita kita di malam hari ini, dalam kebaktian penyegaran iman ini, saya mau ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan ini. Mari kita buka Injil Markus pasal 14 ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Yang sudah dapat katakan amin. Belum dapat jangan bilang amin. Cepat-cepat amin. Injil Markus 14 ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi dia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Selamat malam. Ada sukacita. Kasih salam dulu di kiri kanan itu. Kasih tahu dia satu kalimat yang buat dia itu bahagia ini hari betul-betul. Nah, kasih salam. Mantap. Baik. Saudara-saudara, sebelum berkhotbah ada 2 hal pertama yang mau saya sampaikan. Karena tadi yang MC sudah omong dan saya harus jelaskan supaya jangan salah. Pertama menyangkut nama. Memang nama panggilan dan nama di KTP itu beda jauh. Saya ini orang panggil Yandi, tapi saya pun nama lengkap Joseph Andreas. Tidak ada hubungan sama sekali itu nama. Banyak orang pikir mungkin yang terkenal itu Yandi, saya kira tidak. Itu punya cerita yang setiap kali saya menceritakan bagian ini sangat emosional saya bereaksi terhadapnya. Kenapa? Karena saya ini dilahirkan 49 tahun yang saya begini 49. Orang bilang, Pak Pendeta, kenapa baru 49 muka macam 55? Muka macam tua sekali, saya bilang kau salah, ini bukan muka tua, ini muka berkarisma. Masa pendeta muka mau unyu-unyu gitu. Nanti rapat orang bisa usir kita itu. Nah, 49 tahun lalu itu mama melahirkan saya dalam keadaan buta 2 mata dan separuh badan lumpuh. 2 mata ini buta dan separuh badan lumpuh.
Mama melahirkan saya di satu tempat, sekarang sudah jadi panti asuhan. Tempat itu namanya Ume Manekan, artinya pondok kasih. Pemilik dari tempat itu masih hidup hingga hari ini, namanya Bapak Joseph Andreas Christian. Melihat ibu yang buta ini dan lumpuh ini melahirkan seorang anak laki-laki, maka pemilik tempat itu meminta supaya dia punya nama dikasih ke saya. Maka jadilah saya nama Joseph Andreas. Puji Tuhan, 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. 2 mata yang buta bisa melihat. Separuh badan yang lumpuh itu sembuh kembali. Mama umur 72 tahun sekarang, umur 73, masih sehat, masih cantik. Rupa-rupanya di hamil awal sebelum mama sakit, mama mau saya dipanggil Yandi. Tapi karena semua surat-surat itu sudah tertulis Joseph Andreas, maka Yandi menjadi panggilan di rumah. Setiap kali nama itu disebutkan, saya ingat bagaimana seorang perempuan yang buta, yang lumpuh melahirkan. Sakit. Yang sehat saja melahirkan sakit, apalagi yang sakit. Saya tidak menete di mama. Saya tanya bapak, waktu itu kan mama lumpuh, saya lahir. Bagaimana bapak mengurus saya dan mama? Bapak bilang, saya hanya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil ini anak, kenapa izinkan dia hidup? Tapi kalau Tuhan mau ambil dia punya mama, kenapa biarkan anak ini lahir? Nah, itu luar biasa. Saya tanya, lalu bapak besarkan saya bagaimana? Bapak bilang, kau tidak bisa lawan saya. Kau itu tidak bisa lawan saya. Kenapa? Saya tidak bisa lawan bapak. Kenapa? Karena saya ini kunyah pisang baru kasih makan engkau. Kunyah pisang baru kasih makan. Saya bilang, bisa sekarang, coba lagi. Jadi setiap kali nama Yandi itu disebutkan. Jadi kalau orang bilang apalah arti sebuah nama, wah berarti sekali. Paling tidak bagi petugas koperasi itu juga berarti. Di sini juga kenal petugas koperasi ya? Akrab. Ada pinjaman juga ya. Nah itu di bagian pertama supaya clear toh. Nah, pikir kita nama apalah begitu. Satu. Kedua, kita ada dalam ibadah ini dan rupa-rupanya sementara hujan. Saya bilang di mana-mana, hujan mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal? 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin. Supaya apa? Kasih tahu kawan di sebelah. Supaya duduk semakin lapar. Saya yakin kalau tidak hujan ini anak masing-masing ada di sekitarnya. Ada yang jalan-jalan di sana, ada jalan-jalan, ada yang merokok di sana, ada yang tapi karena hujan semua duduk rapat. Rapatkan barisan sama-sama 1, 2, 3. Coba saudara bayangkan kalau yang duduk di sebelah saudara itu orang yang saudara tidak suka. Menjeng. Gereja ini kalau tidak rapatkan barisan repot ini gereja. Tapi rapatkan barisan hanya bisa dilakukan bersama-sama dengan orang yang hati kita terpaut dengannya. Kalau kita mau terima dia. Kalau dia menjengkelkan, mau rapatkan barisan? Saya mau tanya, di Via Dolorosa ini amankah hati-hati orang? Saya lihat kurang aman ini. Hujan mengajarkan kita duduk semakin rapat. Tepuk tangan dulu. 2. Hujan mengajarkan kepada kita supaya bersuara makin keras. Sama-sama 1, 2, 3. Perubahan zaman ini terlalu cepat. Kadang-kadang kita belum siap untuk satu perubahan. Perubahan berikutnya sudah datang. Kalau suara-suara kebenaran, suara-suara kebenaran dari gereja, suara-suara kenabian gereja, kalau kita tidak perdengarkan secara keras dan tegas di tengah dunia, kita kalah terhadap perkembangan dunia. Kita kalah. Sekarang ini anak-anak dong ini yang ada pegang-pegang handphone ini. Kita baru baca ini Markus 14, dong sudah buka di AI. Dong sudah lihat di YouTube, pusing lah kita ini. Dong cek jangan sampai dia ada kutip siapa punya di sini. Suara-suara kebenaran harus. Kenapa? Kadang-kadang kebenaran itu terabaikan. Saya mau tanya, KPI begini ini acara bagus ke tidak? Ada langsung saya lihat, kalau siaran ini disiarkan, berapa banyak orang menonton? Yang punya kepentingan langsung dia menonton. Padahal acara ini bagus. Tapi coba bilang, di sekitar gereja Via Dolorosa terjadi pemerkosaan. Yang nonton itu lebih banyak atau lebih sedikit yang nonton ibadah? Berita-berita jelek itu orang dengarkan lebih banyak. Orang bagikan lebih banyak. Kalau suara kenabian gereja kecil, kita kalah terhadap perkembangan zaman ini. Amin. Ketiga, hujan itu mengajarkan kepada kita. Dulu di kampung ada teka-teki.
Ada. TK? TK? Habis TK? Ini kacau ini. Ada TK, TK. Ada apa? TK? TK? Habis TK? Pusing kita ini. Ada TK dulu, Ada TK dulu yang begini. Jatuh di bawah, cari di atas. Sama-sama, 1, 2, 3. Apakah itu? Apakah itu? Hujan. Kalau hujan, terus atap bocor. Kan dia menetes di bawah, kan kita cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah, terus kita cari. Tidak tahu ada bocor di mana, kan tidak mungkin. Jatuh di bawah, tapi carinya. Artinya, seluruh persoalan yang terjadi di kolong langit ini selalu ada hubungan dengan yang semua masalah yang kita jalani hari ini di sini. Jangan lupa cari jawabannya juga dari itu persoalan iman. Kalau saudara belajar tentang kisah Natal, bagaimana seorang perempuan perawan bisa mengandung dan melahirkan, kalau cari jawaban di bawah tambah masalah. Harus dari bagaimana Tuhan menjadi manusia, cari jawaban di bawah masalah. Kecuali dari bagaimana Yesus mati bagi saya dan saudara sebagai juru selamat. Itu perdebatannya berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun hingga hari ini. Karena orang mencari jawaban di bawah, bukan mencari jawaban dari atas. Kira-kira hujan begitu. Jadi tidak usah menyesali ini hujan. Ada hal yang tidak perlu disesali, termasuk hujan. Biarkanlah dia datang. Hanya tagal sepatu yang COD itu saudara mau ini. Janganlah, biarlah sudah ini hujan ada. Oke. Saya lihat ini hari ini yang hadir banyak sekali. Tepuk tangan dulu. Saya ngerti ternyata orang-orang di Via Dolorosa ini rajin gereja semua. Tepuk tangan lagi. Saya kemana-mana kalau orang tanya bagaimana Pak kamu kalau mau belajar bergereja cari di Via Dolorosa itu. Hujan sekalipun orang datang semua. Luar biasa. Pertanyaan terakhir adalah tiap minggu begini. Tiap minggu ada begini. Lalu itu dia pun persoalan. Baik. Dalam semangat tema ini kita temanya bilang apa itu? Menyangkal diri. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 3, 2, 1. Baik, sekarang saya tanya jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini kursi-kursi semua ini. Jemaat. Tahu menyangkal? Tahu? Coba angkat tangan yang biasa menyangkal. Woi hanya 1 ya, ada sedikit ini. Baik. Ya, di awal khotbah ini saya mau sampaikan bahwa dalam prosesi penyelamatan Yesus menuju masa-masa sengsara, satu cerita yang tidak bisa dilupakan adalah kisah penyangkalan seorang murid. Saya mulai khotbah ini dengan mengatakan, apakah karena kita tidak mau menyangkal sama dengan kita tidak menyangkal? Belum tentu. Apakah karena pendeta Yandi tidak mau menyangkal, lantas itu sama dengan pendeta Yandi tidak menyangkal? Belum tentu. Kenapa? Saya coba periksa kamus. Menarik sekali kamus memberikan pengertian tentang menyangkal. Dalam kamus menyampaikan menyangkal itu punya 3 pengertian. Berapa pengertian? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Toraja? Bahasa Batak? Bahasa orang di Timika? Utri. Di sini suku apa, Mak? Oh, itu kalau 3 apa? Oh, 3. Oke. Ada 3 pengertian. 1. Menyangkal berarti tidak mengakui. Sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Dia yang bikin rusak itu lampu di kamar mandi. Tapi di sini ada itu manusia begitu. Yang kas rusak barang gereja tapi tidak mengakui ada. Dia ada di sini. Majelis. Menyangkal itu tidak mengakui. Betul kan? Dia yang coret-coret ini bangku gereja dan tulis nama.
tapi tidak ada begitu. Pemuda atau orang tua? Petua. Dia yang bikin rusak tapi tidak mau. Nanti kalau bukti sudah ada, baru dia bilang khilaf. Itu beredar banyak video yang before after itu. Dan sebelumnya itu tidak, bukan saya. Lalu ini apa? Khilaf. Menyangkal berarti tidak mengakui. Dia yang ambil barang-barang dong. Tapi tidak mengakui. Itu namanya apa? Menyangkal. Kedua, kamus bilang begini. Menyangkal itu berarti berbantah-bantahan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah, 3, 2, 1. Dorang bukan urus pelayanan, tiap hari hanya bertengkar. Berbantah-bantahan. Di Via Dolorosa ini ada. Yang hanya berbantah sana, bantah sini, bantah sana, bantah sini, ada di sini. Dia ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna. Yang hanya bantah sana, bantah sini, bantah sana, bantah sini. Kadang-kadang, jemaat. Kadang-kadang orang bisa pakai firman Tuhan ini untuk berbantah satu dengan yang lain. Betul kah? Ada cerita lama yang saudara tahu, pendeta Yandi hanya mau ulang saja. Ada orang tukang mabok gitu, biasa minum. Dia mabok, malam minggu mabok. Pulang sampai di rumah, orang sudah kunci rumah. Dia pikir mau pergi mana? Tidur di gereja. Dia datang tidur di gereja. Terus pagi-pagi mau ibadah, pendeta datang lihat dia ada tidur di situ. Pemabuk. Kenapa kau tidur di situ? Kau tidak tahu ini orang mau ibadah. Dia bilang, pendeta, tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu berada dalam rumah Bapakku? Orang sekarang ini bisa pakai ayat Alkitab untuk saling membantah. Jemaat. Sudah meninggal ini jemaat semua ini. Jemaat. Coba saudara ikut di media-media sosial. Hari ini satu pendeta bisa menghakimi pendeta lain. Bisa berbantah-bantah dengan pendeta lain. Satu gereja bisa membantah gereja lain. Satu denominasi bisa melecehkan denominasi yang lain. Padahal semua mengaku tubuh Kristus. Kita saling membantah. Kita tidak bersatu. Orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa kita semua saling membantah satu dengan lain? Jawabannya yang satu. Yang kita perbantahkan itu adalah hal-hal di luar dari salib Kristus. Yang kita saling bantah itu hal di luar salib Kristus. Sebab orang kalau datang pada salib Kristus tidak mungkin saling membantah. Yang saling membantah itu pertengkaran di luar kemuliaan salib. Orang hanya bawa orang untuk membesarkan denominasi gereja, tapi tidak bawa orang kepada Tuhan. Orang bawa orang kepada manusia dan tidak kepada Yesus. Manusianya makin besar, Yesusnya makin kecil. Orang bilang, kau sekarang sudah di pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak. Tetapi yang besar itu hanya tidak boleh ada satu alasan. Satu alasan pun tidak boleh untuk seorang pendeta sekalipun mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu pasti di luar salib. Saya suka lagu lama ini di musik bantu. Ini lagu lama. Saya berharap orang tua orang masih ingat lagu ini. Yang muda dong kalau tidak tahu belajar. Supaya tahu lagu ini. Pada satu bukit jauh dari sini. Lihat salib. Lip Tuhan berdiri. Sepotong kayu. Sepotong kayu tanda dosa. Tanda dosa di sana Tuhanku. Sana Tuhanku mati. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhan. Ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya. Ya ku jatuh pada kaki. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun
dosa. Datang pada salib itu datang pada kemuliaan. Yesus itu tidak mati konyol di kayu salib. Tapi Yesus itu dimuliakan. Supaya kita yang terputus hubungan dengan Tuhan karena dosa. Oleh karena kemuliaan salib itu, kita menjadi satu di dalam kasih, di dalam Tuhan. Orang kalau datang pada salib Kristus tidak mungkin membantah. Kepada salib itu hanya ada dua gerakan yang bisa dilakukan. Satu, dia menyadari dia orang berdosa. Dia hanya bisa tunduk, malu, menangis, merendahkan diri, berlutut. Di salib itu dia tidak bisa bikin apa-apa selain pengakuan dosa. Saya kira lagu tadi bagus. Kidung Jemaat 368, pada kaki salib. Main itu. Kita susah semangat baru dia diam-diam. Di salib itu kita tunduk. Kita tenang, kita mengaku dosa. Jangan cepat ya. Pada kaki salibmu, Yesusku berminggu. Air hayat Golgota, acara yang agung. Lebih kuat. Salibmu yang memuliakan hingga dalam sorga ada perhentian. Di salib itu kita tidak bisa angkat muka. Kita tahu kita manusia berdosa semua. Tuhan tidak lihat, manusia tidak lihat, tapi Tuhan ada lihat ini. Kita malu, kita tidak bisa berlutut. Kalau sampai ada yang angkat kepala, ini gerakan kedua. Kalau dia sampai angkat kepala, lihat pada salib. Dengan angkat tangan dia akan bilang, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi, aku berserah. Aku berserah. Lebih lagi. Aku berserah kepadamu. Kalau saudara datang di gereja hanya untuk mencari kemuliaan Tuhan, hanya untuk mengaku dosa, hanya untuk berserah kepada Tuhan, mungkinkah ada pertentangan perkelahian di gereja? Ada yang tukang tersinggung di gereja? Ada yang suka baku marah, baku tahan di gereja? Ada. Kalau itu datang sudah dengan kemuliaan, pengakuan dosa dan berserah, hal-hal itu tidak ada. Kita akan bertengkar hal-hal di luar salib. Contoh ya, contoh. Ini contoh. Kalau kaum ibu di GKI sebut apa? Apa? PW. Bukan PAW. Oh, PW saja. Ini ibu-ibu ini. Kemudian ada pengumuman dari gereja bilang, nanti dalam rangka Paskah 2026, PW akan menyampaikan pujian dalam paduan suara PW. Dorang bukan sibuk latihan. Dorang bertengkar soal seragam. Bertengkar soal seragam. Apakah pakai seragam atau rapi bersih saja cukup. Mereka bertengkar. Tidak lama sepakat pakai seragam. Sudah pakai seragam, sudah sepakat. Bertengkar lagi. Polos atau motif. Bertengkar lagi. Bertengkar. Sepakatlah polos dan motif. Bertengkar lagi. Motifnya dia melintang begini atau melintang begini. Sampai yang satu, sudah kamu menyanyi, saya tidak usah keluar saja dari sini. Ada begitu di sini?
Itu ibu ada di sini, itu ibu. Ibu macam apa itu? Karena orang ini suka bertengkar, berkelahi hal-hal yang bukan utama. Di luar selip, bagaimana tidak berbantah-bantahan. Nah, gitu. Itu menyangkal nama. Jadi yang suka membantah-membantah itu berhenti. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat itu minimal berobatlah. Itu dia sakit itu. Dia ada sakit itu. Suka-suka membantah. Oke, ketiga pengertian dari menyangkal. Pertama tadi apa? Pertama. Dua. Yang ketiga, berbantah. Yang ketiga, menyangkal berarti menolak untuk melakukan. Menyangkal berarti dia tahu, tapi dia tidak mau bikin. Ada begitu di sini? Bukan karena dia tidak tahu. Padahal dia, tapi tidak mau. Ada begitu di Via Dolorosa? Ini betul-betul jalan sengsara. Contoh, jangan yang gampang, jangan yang susah-susah. Kita cari yang gampang-gampang saja. Contoh, kalau orang tolong kita terus kita bilang, terima kasih. Itu baik atau tidak? Saudara tahu itu baik? Betul-betul tahu? Kalau begitu saya mau tanya, suami-suami. Ini suami dong, ini tidak jelas deh. Suami-suami. Kalau istri siapkan makanan untuk kita, pagi-pagi siap sarapan. Suami mana yang terima kasih di DP istri? Coba angkat tangan. Wah, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dorang tahu terima kasih itu baik, tapi istri siap makanan tidak terima kasih. Tapi kalau dia pergi di Nabire makan di warung, subayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu, mbak, yuk besok kita datang lagi, mbak. Ada begitu di Timika? Dia Via Dolorosa ada? Siapa pun suami angkat tangan, kita mau supaya dia bikin baik-baik. Bukan karena dia tidak tahu. Bukan karena dia tidak tahu. Tahu tapi tidak mau. Tahu tapi tidak mau melakukan. Contoh, jemaat. Atau sebelum contoh saya mau kasih tahu. Bapak-bapak. Coba sebentar malam pulang dari sini. Ini semalam. Sebentar lagi. Habis ibadah pulang. Coba istri siap makanan coba. Coba istri siap dan dengan yakin coba suami bilang. Mama terima kasih. Saya yakin itu istri pikiran. Wih, pas suami terima kasih itu pasti istri pikir dua hal saja. Yang pertama pasti istri pikir begini. Tidak tahu roh apa naik sampai suami. Kan dia tidak pernah buat ini. Terus tiba-tiba dia buat. Atau yang kedua, jangan sampai istri bilang begini. Jangan-jangan ini hari terakhir. Karena kita orang tahu bahwa terima kasih itu baik. Tapi tidak mau lakukan. Gereja di sini jam berapa, Mam Pendeta? Yang satu kali yang ngomong. Yang misalnya jam 9 misalnya. Dia tahu jam 9. Ini yang pakai stola ungu dong ini. Tahu jam 9 tapi dia datang setengah 10. Baru datang jalan sopan sekali. Ada begitu juga. Majelis dia. Di rayon berapa itu yang bukan karena tidak tahu. Tapi dia menghindar supaya dia jangan doa. Supaya jangan dia yang baca firman. Itu. Atau yang kedua. Saya mau tanya. Mengalah itu baik atau tidak? Yakin? Betul? Betul-betul? Betul. Jadi mengalah itu baik. Amin. Kalau begitu saya mau tanya. Setiap kali suami istri bertengkar, siapa mau mengalah duluan? Bapak atau mama? Bapak atau mama? Mama atau bapak? Bapak atau mama? Sama-sama tahu mengalah itu baik, tapi kalau bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Dengan ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, bapak hadap kanan, mama hadap kiri. Mbak omong atau tidak? Oh tahu juga. Bangun pagi,
Bangun pagi, mama tetap bikin kopi, tapi tidak piantar. Mama panggil anak kecil, baru mama bilang, kopi antar kasih bapak ya. Bapak terima di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh kah? Ini anak dari ruang tamu datang, dia punya mama bilang, tadi papa bilang apa? Untung ini anak dia bilang, kamu dua gila kah? Dengan istri saja tidak mau mengalah. Tapi dia bercita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan. Jemaat. Sumati. Jemaat. Dari pengertian yang ini tiga kita ini mungkin tiap hari ada menyangkal ini. Iya Pertama tadi menyangkal berarti tidak mengakui. Dia yang injak putus kabel tapi tidak akui. Kedua menyangkal berarti. Ketiga menyangkal berarti menolak untuk, padahal dia seseorang yang tahu sesuatu itu baik tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Bukan tidak tahu. Ini termasuk kami yang putih hitam dong. Ini penting ini. Yang pendeta yang diomong panjang-panjang dari tadi itu baru pengantar. Ini baru mau masuk khotbah. Duduk diam kau dengar. Amin. Mantap. Hancurkan. Petrus menyangkal Yesus. Malam hari itu setelah perjamuan malam, Yesus pergi berdoa di taman. Lalu kemudian datanglah orang-orang menangkap Yesus. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia dibawa pertama kali kenapa semua mendiam, dia hanya lihat saya saja. Waktu ditangkap Tuhan Yesus dibawa wah, saya tidak dengar itu. Dibawa saya dengar ada suara tapi saya tidak. Dia dibawa ke Mahkamah Agama atau Mahkamah Agung? Dia dibawa ke Mahkamah Agama. Imam besar sebenarnya. Imam besar namanya Kayafas atau Hayalan? Kayafas. Dia pergi. Dorang bawa dia di situ. Petrus sempat melarikan diri. Tapi dia penasaran. Dia mau lihat apa sesungguhnya yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dia kembali. Dia ikut ke rumah imam besar. Waktu dia sementara lihat Tuhan Yesus begini. Hamba perempuan dari imam besar itu datang dan bilang begini. Engkau biasa bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu kan? Petrus bilang, saya tidak mengerti yang kau maksud. Saya tidak tahu. Lantas dia pindah ke serambi depan. Sekilas itu kan biasa saja. Bagi Petrus, menjawab pertanyaan perempuan itu tidak penting. Apalagi dia tidak kenal itu. Dia tidak kenal. Dia dari manakah? Dia tidak kenal. Apalagi seorang laki-laki Yahudi tidak perlu bicara dengan perempuan bukan Yahudi, apalagi dewasa di depan umum, tidak penting. Masuk akal atau tidak sekarang? Masuk akal. Tapi bagi Yesus ini penyangkalan. Bagi Petrus, mengetahui tentang Tuhan punya keadaan lebih penting daripada memberi jawab kepada perempuan ini. Itu penyangkalan. Kenapa? Karena dia memutuskan hubungan dengan manusia, tapi dia menjaga relasi dengan Tuhan. Yang ini dia putuskan, tapi dia menjaga ini. Apa maksudnya? Dengar. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dan peduli itu orang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang suami yang dekat dengan Tuhan peduli pada istrinya. Seorang istri dekat dengan Tuhan, dekat dengan suami. Orang tua yang dekat dengan Tuhan peduli pada anak-anaknya. Anak-anak yang dekat dengan Tuhan dekat dengan orang tuanya. Bukan mau beli handphone baru datang. Jadi ada orang tiap hari baca Alkitab, tiap hari berdoa, tiap hari melayani, tapi bertengkar dengan semua manusia di seluruh penjuru Nusantara ini. Padahal tiap hari dia berdoa. Ada.
Timika ada? Via Dolorosa? Rayon? Oh, di sini juga pakai sebutan rayon kah? Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan dalam hidupmu. Supaya orang memuliakan Tuhan karena engkau. Gaya. So tahu semua isi Alkitab bilang. Tapi bertengkar dengan ipar-ipar. Kakak adik bertengkar soal tanah di kampung. Bertengkar lagi dengan mama mantu. Mertua itu. Di sini ada mertua. Bertengkar. Berkelahi. Baru pakai bahasa lagi. 7 turunan saya tidak kenal engkau. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Jemaat. Ada satu waktu ketika ada orang datang ke Betel, ini Tuhan Yesus kasih cerita yang bagus. Dia bawa persembahan datang. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau bawa datang persembahan ke gereja, ke bait Allah, ke rumah Tuhan, teringatlah engkau akan kesalahan saudaramu. Kasih tinggal itu persembahan di situ, pulang berdamai dulu dan dia baru datang ke sini. Baru datang ke sini. Masa engkau mengaku kenal Tuhan tapi marah dengan semua orang? Dari rayon 1 sampai rayon 100 dia marah semua. Mau apa ini? Itu penyangkalan itu. Amin. Jemaat. Dengar. Saya habiskan jadi pendeta tahun 2004. Saya telah vikaris dari 2002 sampai 2004. Saya habiskan jadi pendeta Gemit. Saya ditempatkan di Pulau Sabu, satu pulau bagian selatan Indonesia. Sampai di sana ada kebiasaan ibadah rumah tangga. Apa? Ibadah rumah tangga dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau kita pergi, jemaat itu satu rayon itu sudah buka tikar besar-besar begitu. Mereka duduk bersila semua, lepas sendal semua duduk di tikar itu, siap ibadah. Yang pimpin ibadah, baik penatua kah, pendeta kah, itu lampu paling besar itu yang ada begini. Kita duduk bersila. Saya sampai jemaat sudah banyak-banyak begini ini. Kita mulai ibadah. Saya pimpin. Masuk di bagian berkhotbah. Wah, saya dengar ini dorang senyum dan tertawa lihat. Wah, masuk. Yang menarik adalah kami sudah habis ibadah. Dorang masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran. Saya tanya, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Saya lihat satu diaken, Belmince Riu namanya. Saya pakai nama kampung, saya bilang, Dadau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil satu ini kertas, dia tulis cepat-cepat begini, dia antar kasih saya. Saya penasaran betul. Saya buka ternyata dia tulis, maaf, Bapak punya resleting tidak tarik. Saya macam mau bunuh dia itu. 1 jam kita bersama-sama ini. Kau lihat ada masalah di saya, kau diam-diam. Jemaat, saya mau tanya, kira-kira tadi orang ibadah itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Hanya karena ada sesuatu yang tidak terselesaikan di antara kita, ibadah kita kepada Tuhan pun menjadi terganggu. Selesaikan dulu bro. Bukan bagaya-bagaya. Selesaikan dulu kalau dekat dengan Tuhan. Saya tegur seorang pimpinan persekutuan doa di Kupang. Saya marah dia. Saya bilang dia, kau berhenti khotbah. Dia bilang, kenapa Pak? Kau berhenti khotbah. Kau berhenti. Dia bilang, pendeta omong, kenapa? Karena dia ini piara babi. Tahu babi? Saudara tahu babi? Nah, ini kandang babi punya saluran pembuangan ini. Dia arahkan di tetangga satu yang tidak seiman dengan dia. Saya tanya dia, Tuhan Yesus mana ajar engkau macam begini? Tuhan Yesus mana yang ajar engkau model begini? Kau berhenti khotbah. Rubah dulu dia pun saluran itu baru engkau khotbah. Jangan gaya-gaya. Mengaku su majelis 4 periode. Tapi bertengkar terus soal pemilihan RT lah. Jangan begitu. Amin toh? Ya, jadi saudara tahu sekarang. Kalau kita bilang menjaga relasi dengan Tuhan tapi membenci sesama, kita menyangkal. Kita lagi menyangkal. Tuhan itu, bahkan Tuhan ajar kita.
engkau harus mengasihi bahkan musuhmu. Ada orang yang saudara tidak suka? Dia ada di sini? Coba lihat dia pemuka. Kenapa semua lihat saya? Saudara benci saya. Karena itu saudara, perbaiki dulu relasi toh dan sesama toh dan sesama. Kita ini satu gereja, tapi kadang-kadang masuk gereja yang duduk di sebelah kita tidak saling sapa. Padahal satu gereja ini. Aneh. Saya pun teori sendiri, tidak tahu ini teori bagaimana, tapi saya yakin benar. Saya bilang, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Di dalam gereja sekalipun. Kami suami-suami, kami bapak-bapak, kami laki-laki kalau duduk sama-sama, ada seorang perempuan cantik masuk, serempak kami punya kepala begini. Tapi kalau istri ada di situ, di samping dan kalau lihat begitu akan jadi masalah. Itu perempuan cantik masuk kamu kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona itu duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, dorong biasa saja. Tidak histeris. Kalau ada yang bereaksi, reaksinya kecil saja, biasa. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, sepatu agak tinggi, rok agak pendek. Woy. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir itu, coba lihat. Untuk kasih tahu teman di sebelah dia pakai siku begini, dia pakai siku begini. Yang di sebelah lihat baru dia pakai bibir bilang. Betul. Via Dolorosa ada di sini tuh ibu. Dia yang di sini atau yang di sana dong itu? Kadang-kadang tiga. 1, 2. Ini kita datang gereja untuk apa? Untuk apa? Ada masalah tanah sedikit di luar itu yang dia bawa datang sampai gereja. Sampai mau pemilihan penatua ini jangan pilih dia. Ada juga di via. Jalan apa yang dia pun namanya? Saudara, mulai mengerti. Saudara tahu sekarang bahwa ternyata kalau kita menjaga hanya dengan Tuhan, cari tahu tentang Tuhan, tapi kalau relasi kita dengan sesama bermasalah. Tapi kita yang lain pun jangan hanya menjengkelkan. Hidup manusia ini ada 2 energi. Ada berapa energi? 1, energi positif. Kalau energi positif itu dominan banyak dalam hidup kita, kita tidak ada orang cari. Pak, di mana? Masa Bapak tidak datang? Pak, tidak ada ini, tidak rame ini. Tidak rame bagaimana? Tidak ada yang bayar ini makanan. Kalau energi positif kita itu lebih dominan, kita tidak ada orang cari. Tapi kalau yang dominan itu energi negatif, kita baru masuk itu pintu, orang semua, kenapa? Setan muncul. Jadi kita tolong ukur, kita pun relasi ya, tolong ukur. Jangan sampai negatif lebih banyak. Amin toh? Ada satu lagu ini bagus. Oh Tuhan. Bagus. Selagi aku bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan. Kita sudah tidak berdaya lagi.
Tapi energi positif yang kuat itu membuat, walaupun kita sudah tidak berdaya, waktu bicara tentang kita orang bilang, itu orang begitu, tapi sudah jadi berkat. Jangan jadi berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Hidup itu, jadi lama-lama kita baru muncul dan bilang, aduh, beban datang. Mari kita memberi aplaus kepada beban. Saya punya guru, dia nasihat saya. Waktu saya mahasiswa, dia bilang, Yandi, kalau kau jadi pendeta nanti, kau jangan terlalu berkunjung ke rumah jemaat. Terus saya nanya bagaimana? Bukankah kita pergi-pergi di rumah jemaat itu ada baik itu? Yuk, atur jadwal yang baik. Kenapa? Jangan sampai kau jadi beban. Orang baru mau makan pagi, orang baru mau smokol, tiba-tiba kau sampai, Shalom. Terus orang bilang, Shalom pendeta, aduh Shalom. Mama ada pendeta, aduh Shalom. Aduh Bapak mari, Shalom. Orang mau makan siang, tiba-tiba kau sampai lagi. Shalom. Itu orang Shalom tapi suara turun sedikit. Tapi ya Shalom. Orang mau minum sore yang kau sampai lagi, Shalom. Itu pasti orang masih bilang, siapa ya? Oh, pendeta, mari, aduh tahu ibu di mana ini. Orang mau makan malam tiba-tiba kau sampai lagi, Shalom. Itu pasti kestabilan Bapak tidak ada. Amin. Amin. Jadi jaga relasi ya. Ini mau Paskah mau Natal itu orang baik itu tiba-tiba banyak. Ada oma-oma lewat sini, ada bawa pepaya, bawa pisang. Ya oma mau kemana? Mau jual ini, oma datang sini, sejam 9 mau 10 ini di pasar, oma sini. Oma duduk, oma mau minum apa? Terserah. Tidak oma pilih, teh, kopi, bir, atau wine. Oma bilang, oh sudah wine boleh. Terus bawa wine, oma minum 1 botol. Terus datang kasih tahu, oma ini uang kita bayar ini, pepaya ini dan pisang. Ini ada gula, ini ada kopi. Oma, rumah di mana? Dia sebut satu tempat mungkin 10 kilo. Oma pulang dia apa? Jalan kaki. Jangan oma, jangan. Grab. Oma pulang. 3 hari kemudian itu oma datang kembali. Waktu dia datang kembali, suami yang lihat, suami bilang, mama, kenapa? Kopo oma datang lagi itu. Pertama orang bisa tulus. Kedua kita telah menjadi beban. Jaga relasi itu toh. Supaya kita tetap menjaga relasi sesama manusia. Menjaga juga dengan Tuhan. Jangan jadi beban. Jadilah berkat. Supaya kita tidak menyangkal. Amin toh. Mantap. Yes. Yo. Ada juga persembahan besar-besar di sini. 100, 200. Tapi kalau sekolah ada kasih kebijakan naik sedikit ini uang komite, laporan sampai ke Presiden Republik Indonesia. Mana ya kita punya hidup ini? Sepertinya manusia tidak ada harga. Amin toh? Mantap. Kenapa suara mulai hilang? Kedua, setelah Petrus pindah ke Serambi, tahu Serambi? Apa itu Serambi? Yang mana teras? Oh yang ini? Saya baru tahu kalau ini teras. Waktu Petrus ada di Serambi, perempuan yang tadi itu, dia datang lagi. Dia bilang kepada orang-orang banyak di situ. Dia bilang, ini manusia ini biasa sam-sam deh Yesus. Dia kasih tahu orang-orang semua. Di penyangkalan pertama, Petrus bilang, saya tidak mengerti. Saya tidak tahu, lantas dia pindah. Penyangkalan kedua, Petrus tidak bicara apa-apa, tapi Petrus tidak pindah tempat. Dia tetap di situ. Seolah-olah Petrus bilang, saya di sini jadi kenapa? Sekarang terserah Anda. Kau jual, saya beli. Kok ini penyangkalan Pak Pendeta? Iya, karena dia tidak ada sikap. Dia tidak ada pilihan. Dia tidak punya prinsip. Sekarang kehidupannya hanya tergantung pada orang lain.
Tergantung pada sikap orang. Orang yang tidak punya pendirian ini gampang menyangkal. Dia tidak akan mampu menyuarakan sesuatu yang benar karena dia tidak punya pendirian. Segala macam dia kompromi. Tidak apa-apa, anak-anak itu biasa. Orang kalau tidak ada pendirian itu begitu. Sulit sekali mengambil keputusan. Gampang menyangkal. Saya mau tanya kita, jemaat, masak super mie itu cepat atau lama? Teorinya cepat. Kalau tidak ambil segera ambil keputusan dia jadi lambat. Kalau saya bilang saya punya istri, mama, yo, saya mau makan super mie. Istri di dapur 2-3 menit dia balik dia tanya, "Pak, mie goreng atau mie kuah?" Terus saya bilang mie kuah sayang. Dia di dapur 2-3 menit dia datang tanya lagi, "Kuah banyak atau sedikit?" "Kuah banyak sayang." Dia ke belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, "Papa, pakai telur atau tidak?" "Mama taruh saja." Dia ke belakang 2-3 menit dia datang tanya, "Pedis sekali atau kurang pedis?" "Mama bikin pedis saja." Dia ke belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, "Bapak, pakai sayur atau tidak?" Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya baku tanya. Segera ambil keputusan. Anak muda. Di sini tidak ada anak muda ini. Anak muda. Saya kasih tahu kamu, kalau sudah umur 28 tahun ada 2 laki-laki sekaligus mau dengan kamu, segera ambil keputusan. Bukan tiap malam hanya ini. Lama-lama itu segera ambil keputusan. Jemaat. Yang paling banyak dapat tabrak, karena tabrak itu bukan orang buta. Orang benar-benar buta, dia tak ada buka kacamata, dia jalan saja, kita yang silih dia. Yang biasa paling banyak kena tabrak itu yang pura-pura buta. Maju tidak, mati. Perjalanan iman adalah perjalanan menemukan jawaban. Bukan perjalanan untuk membuat pertanyaan tanpa jawaban dan prinsip. Contoh. Nuh. Di sini ada nama Nuh. Bagus sudah. Nuh. Kau bikin batra. Nuh tidak tanya. Dia kerja batra. Padahal dia mestinya tanya, Tuhan, laut di mana? Dia bikin saja. Nuh. Bikin dia itu bertingkat-tingkat. Nuh tidak tanya. Dia bikin saja. Nuh. Bikin kamar banyak-banyak. Mestinya dia tanya, Tuhan, kalau ini kita hanya 8 orang ini. Kamar mau banyak-banyak? Dia kerja saja. Tiba-tiba air bah itu datang. Baru Nuh mengerti, ini maksud Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan binatang-binatang mulai masuk. Kerbau masuk. Sapi masuk. Babi masuk. Anjing masuk. Baru Nuh mengerti, betul dia harus bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau di samping Nuh pun kamar tidur langsung kandang babi. Kan hancur itu Nuh itu. Betul? Tuhan izinkan ular masuk. Singa. Harimau. Kuda. Baru Nuh bilang, benar. Ini harus berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Itu dia keluar, itu dia subangka-bangka, dia bengkak semua. Pasti dia bengkak, itu dia pu anak dan curiga, dia pu mama. Jadi hidup itu ambil keputusan. Putuskan hari ini kepada siapa kamu beribadah. Ambil keputusan. Jemaat. Orang kalau tidak ambil keputusan, dia hidup hanya membanding-bandingkan. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu. Kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain, ibu-ibu dong senang. Pulang dari sini suami bilang, sayang, kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Itu pasti kok pindah di sebelah sana. Jadi orang ambil keputusan. Jemaat. Disitulah orang mengerti kalau kita ambil keputusan kita tahu yang namanya tujuh. Orang kalau tahu tujuan dia segera ambil keputusan. Contoh, kita mau pergi ke kantor Bupati Mimika. Sampai di situ itu kita ditawarkan belok kiri atau belok kanan. Kalau pergi kantor Bupati belok. Sampai di jalan besar itu ada tawaran lain, belok kiri belok ke kantor bupati belok.
Nanti sampai bundaran itu ada putar beginilah begini. Mau ke kantor bupati belok, belok putar. Karena kita tahu tujuan. Betul? Betul? Di tengah jalan orang bilang, wah, dia bilang, orang bilang, DP hidup tidak tergantung pada orang lain. Ada majelis ini, dia bilang, sebenarnya kita tidak mau datang gereja sama pendeta itu telepon. Tanpa keputusan. Betul? Ada yang dia tidak bisa bikin pesta. Tapi lihat orang semua bikin pesta, dia juga paksa diri bikin pesta. Utang sana sini. Besok pagi petugas koperasi datang udah sembunyi di. Saudara lihat orang kalau tidak tujuan. Nah, saya kasih contoh. Saya dan Pak Adrian ini misalnya kami dua mau perang lawan musuh. Ada musuh toh? Kami dua pegang senjata, kami dua merayap dari satu kursi ke kursi lain. Musuh juga merayap dari satu batu ke batu yang lain. Tiba-tiba saya injak Pak Adrian punya sepatu baru. Menurut saudara, Pak Adrian marah saya atau tidak? Marah atau tidak? Tidak. Karena ada sesuatu yang lebih penting. Kalau kami dua bertengkar, mati langsung mati. Tapi coba kalau tidak ada musuh, lantas kami dua duduk-duduk sama kaki di beliopu sepatu. Minimal dia bilang, kau tidak ada mata. Bagi orang yang punya tujuan, tidak ada waktu bagi dia untuk bertengkar, tidak ada waktu berbantah-bantahan. Bagi orang yang punya tujuan, dia tidak ada waktu untuk iri hati. Tidak ada waktu untuk hal-hal yang receh. Orang tidak punya tujuan, orang tidak punya sikap itu ikut arus. Ada angin barat dia ke timur. Angin ada tiup begini ya ada lari bisa. Jangan ikut arus. So dengar. Kamu menyanyi ini tulus atau tidaknya? Tidak ikut teman. Nah, coba. Ini anak dong harus nasihat dulu. Kalau orang tua omong itu dengar. Di antara kamu ini ada ya orang tua omong kamu banting pintu? Ada? Saya mau kasih tahu kamu itu banting pintu karena kamu tidak tahu harga pintu berapa. Kalau nanti kamu so tahu dia harga berapa, kamu akan tutup dengan hati. Ini kamu belum ada tanggung jawab dari gaya-gaya. Jadi hidup itu jangan baru pakai peribahasa. Masuk kandang kambing, mengembik. Masuk kandang ayam, ayam hilang. Hidup ini tidak. Anak muda. Kalau kamu itu ada orang telepon, halo dek, langsung bilang, kenapa? Jalan-jalan kaki Kuala Kencana? Tidak. Bayangkan kalau, halo dek, ya itu. Jalan-jalan kaki Kuala Kencana, terserah kakak. Ini kamu. Itu ada prinsip. Jemaat. Ada satu kalimat yang saya tidak setuju. Kalau saudara setuju ya kita beda. Itu, aduh, ibu baik sekali. Terima kasih ibu, terima kasih banyak. Oke, lanjut. Ada satu kalimat yang saya tidak setuju. Pendeta, hidup itu mengalir saja. Setuju? Saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah kalau dia mengalir menuju lubang WC, mau biarkan dia mengalir. Hidup ini kita yang tentukan. Betul? Jemaat, dalam satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1.500 kali keputusan. Dan keputusan itu berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau langsung turun atau tarik tambah selimut. Itu keputusan.
Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto? Itu juga keputusan. Kenapa pendeta Yandi berkhotbah di hari ini di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 30 tahun lalu untuk sekolah teologi. Kalau saya tidak ambil keputusan, tidak mungkin saya berkhotbah di sini hari ini. Kenapa saudara punya istri itu, suami itu? Kan saudara pernah ambil keputusan. Tidak mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini, buka mata dia di sebelah. Oh. Ada keputusan. Jadi kalau orang hidup hanya terserah Kak. Ada sikap. Dan sikap itu haruslah sebuah sikap iman. Amin toh? Ketiga, orang-orang banyak yang dengar berita itu dari perempuan itu, lihat kepada Petrus dan bilang, engkau ini kan salah satu dari orang kan? Terus Petrus bilang, pembacaan tadi bilang begini, pada waktu itu Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Di penyangkalan pertama, Petrus memutuskan hubungan dengan manusia. Penyangkalan kedua, Petrus tidak ada sikap sama sekali. Penyangkalan ketiga, Petrus memilih memutuskan hubungan dengan Tuhan, tapi menjaga relasi dengan manusia. Itu penyangkal. Tuhan ini seringkali kita abaikan. Seringkali kita abaikan. Saya punya ilustrasi satu itu bilang, tahu ini apa? Kalau jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih. Jam 5 pesta, jam 5 ibadah, pilih. Pilih. Saya tidak jelas. Pilih. Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi soal itu bukan pesta atau ibadahnya. Yang menjadi masalah adalah alasan memilih. Apa yang ada di pikiran kita ketika kita memilih ibadah. Kami di kampung itu, orang kalau undang orang itu kan bawa tempat siri. Terus itu rasa terhormat betul itu. Kalau kasih, Pak Menobe, ini adik mau menikah dari kami. Itu lebih tinggi dia punya status daripada dikasih. Jadi ada orang kita tanya, Bapak kenapa tidak ibadah tapi pergi pesta? Terus dia bilang, aduh Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Wih, memang kalau tuan rumah undang langsung bawa tempat siri itu, wih, apalagi yang undang itu bupati lagi. Wih. Tapi kalau saya yang tanya dan coba-coba jawab begitu. Bapak, kenapa tidak ibadah tapi pesta? Pendeta Yandi mohon maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Jadi Tuhan ini gampang-gampang kita abaikan, gampang kita abaikan, seolah-olah Tuhan itu tidak penting. Ini ada ini. Dong kalau sudah jatuh cinta sulit kita nasihati. Mati-mati mode itu kak bodoh-bodoh begitu juga. Jaga iman, jangan abaikan Tuhan. Iya toh, iya. Sekali Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara tidak tahu ini lagu? Kenapa suruh saya solo? Sekali harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini siapapun contoh satu Indonesia ini tahu. Berdoa itu bicara dengan Tuhan. Betul? Betul? Tapi coba ikut ibadah syukur. Pas pendeta bilang, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Mari kita satu hati dalam ibadah, dalam doa syafaat. Hei, ibu-ibu semua langsung baku ajak ke dapur. Baku panggil, mari. Sampai di belakang sana itu, yang ketua dapur itu dia bilang di ibu-ibu yang namanya, siap. Sudoa syafaat. Padahal hanya kacang berani bonin. Di sini siapa yang biasa ketua dapur? Coba saya lihat ya. Ibu-ibu mana yang biasa? Coba, ibu stop. Urus itu kacang. Baru nanti pendeta omong dia bilang, ada Maria, ada Marta. Doa itu bicara dengan Tuhan. Tapi coba kalau ibu pendeta ini, ibu pendeta dua ini ada pimpin ibadah minggu. Pas pendeta orang bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas mau berdoa ini yang, pas orang mau tutup mata, saya baru bilang. Di Via Dolorosa ada. Dia majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Tuhan ini kita abaikan saja. Kita rasa Tuhan tidak penting. Betul? Itu dia pun nama apa? Menyangkal. Sembarang. Di Indonesia, gereja-gereja Indonesia ini bagus. So ada vokal grup kaum bapa. Di Via Dolorosa ada. Tepuk tangan. Bagus. Tapi dia pun tapi ada dua. Dia pun tapi dua. Satu, ini vokal grup kaum bapa ini latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon mau meledak itu telepon itu. Betul? Sama juga? Oh mantap. Dong tidak latihan, dong main kartu. Kedua, hari Minggu mau menyanyi. Nanti titip pesan di majelis. Majelis, kasih tahu pendeta. Kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap pulang jam 3? Yang menarik itu adalah setelah menyanyi, ini kaum bapak bukan duduk di dalam. Dorang keluar, bukan pulang. Cara keluar itu sopan sekali. Tidak pulang. Nanti dorang di sekitar gereja, dorang cari satu pohon. Itu pohon itu kemungkinan akan kita sebut pohon kaum bapak. Di pohon itu dorang merokok. Sambil berbicara tentang situasi politik terkini di Indonesia. Dengan analisa-analisa yang dalam. Tapi dorang pasang-pasang telinga. Kalau pendeta yang pimpin bilang, saudara-saudara, kita sampai di akhir ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkatnya. Dorang yang dari pohon kaum bapak lari cepat-cepat masuk langsung. Maksud ada kaum bapak. No, ada di sini tuh kaum bapak. Tunjuk itu. Kita ini Tuhan ini kita abaikan saja. Ini saya mau tanya dulu, jemaat. Di GKI ini ada percakapan untuk baptis, CD, nikah, persiapan perjamuan. Berapa orang ikut? Ada orang mau itu kalau baptis CD nikah 1 hari. Kadang ada yang cerita dengan gaya-gaya, Pak Pendeta, saya ini Papa waktu itu baptis CD nikah 1 hari. Kenapa tidak tambah dengan pemakaman? Supaya lengkap memang baptis, CD, nikah, sekaligus pemakaman sudah supaya. Tuhan ini, aduh kita ini anggap remeh saja Tuhan itu. Kita tidak. Hei jemaat. Siapakah kita ketika tidak ada orang melihat kita? Siapakah kita ketika tidak ada orang lihat kita? Itu penting. Manusia tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Anak sekolah minggu. Oh so makan orang. Ada anak sekolah minggu. Kau tahu itu lagu yang hati-hatiku. Kau tahu itu lagu? Kau berdiri. Kau berdiri. Kita menyanyi semua. Kau tidak solo. Berdiri sudah. Kita mau menyanyi. Oke. Anak sekolah minggu berdiri. Orang tua bantu. Berdiri juga. Sambil ketong tepuk tangan semua. Hati-hati gunakan. Oke, semua berdiri saja kalau begitu. Hati-hati gunakan.
Karena apa? Karena itu. Ulang sekali lagi, hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Karena itu. Terima kasih, silakan duduk semuanya. Jemaat tahu ini lagu? Tahu ini lagu? Kalau tahu ini lagu, pulang masuk kamar, menyanyi ini lagu, sebut semua anggota tubuh dari kaki sampai kepala. Supaya kita tahu bahwa dimanapun mata Tuhan itu lihat. Mata Tuhan. Kadang-kadang kita kira Tuhan tidak lihat. Tuhan ini ada lihat-lihat kita ini. Betul. Nah, kita lebih perasaan dari manusia bukan dari Tuhan. Manusia ini. Ada orang ini dia kalau kasih persembahan. Pendeta hanya omong persembahan. Tidak, saya bicara tentang sikap iman. Saya tidak bicara nilai. Ada orang dia kasih persembahan, dia pun lipat tangan. Bapak, kenapa sampai begitu? Dia pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang mantap. Tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. Seratus tidak mungkin begini. Begini. Sudah begini lagi dia pakai batok. Jangan begitu dong. Persembahan itu didoakan bukan nilai. Amin toh. Diri kita yang paling berharga itu diri kita yang kita wakilkan. Itu yang terbaik. Untuk itu petugas parkir saya kita kasih dia podoi baik-baik begini ini. Masa untuk Tuhan kita masuk ini. Hanya ini tuh. Yang gampang dengan risiko yang berat. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yo, gampang dia jawaban. Risiko berat. Kalau Yesus bilang boleh, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Pasti dia ditangkap. Yesus bilang, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Gambaran tulisan siapa ini? Kaisar. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Itu bukan soal perpuluhan itu. Bukan soal koleknya itu. Gambaran tulisan siapa ini? Kaisar. Dan ada gambar dan tulisannya, kasih dia. Tapi Alkitab mengatakan, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan. Dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang yang, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi ke gereja, tapi saya pun persembahan ada pergi terus. Di surga tidak ada kios jual silver mie. Diri yang kita mau kasih. Karena itu, saya pun anak-anak saya ajar dorang. Uang persembahan ada di situ. Tapi kamu tidak bisa ambil saja. Datang, ambil, taruh di envelope. Kalau ada envelope, doa baik-baik, baru bawa ke persembahan. Karena itu bentuk penghargaan kita secara iman ke Tuhan. Berdoa baik-baik, itu persembahan. Itu yang dipenama terbaik. Saya satu hari pergi ke satu daerah, naik pesawat, pas turun, teman-teman pendeta yang jemput dan panitia, Pak Pendeta, ini tidak bisa singgah di penginapan, ini harus langsung pimpin ibadah. Saya bilang begitu, yuk, lalu ini ada toga, Pak Pendeta langsung pakai toga. Saya naik pimpin, khotbah, mantap. Selesai ibadah kami duduk, cerita-cerita. Saya kasih masuk tangan begini, ada uang.
Uang apa? Nah, ini uang persembahan. Lalu tadi saya isi apa? Kan saya ada kasih persembahan. Dan saya tahu uang hanya itu saja yang saya siap. Lalu tadi baru saya ingat. Ternyata saya isi boarding pass. Nama lengkap. Memalukan. Jangan gampang-gampang kita abaikan Tuhan. Sudah atau belum kamu ini? Nah, jaga itu iman. Sudah dengar? Jangan jual Yesus. Begini kamu tunduk-tunduk. Ya ini Anda mesti kasih tahu orang. Pusing nih. Jadi supaya kamu jaga iman toh. Dalam persekutuan dan Tuhan itu tidak ada jeripayah sia-sia. Kamu tenang-tenang saja. Tuhan siap masa depan bagi kamu. Anak-anak kamu juga. Diam-diam sudah. Ya ini anak dong kita kasih tahu doang begini toh. Kita pun anak dong kita mau doa ini membanggakan bagi keluarga, bagi bangsa, bagi gereja Tuhan. Orang tua kalau ada pendeta tegur anak jangan ikut tersinggung. Ini untuk doa pun baik. Karena kadang-kadang kita bapak ini tidak mau kalau kita pun anak nona satu-satunya itu yang ratu kecantikan itu. Kita orang tidak boleh marah dia jangan. Ya orang kasih ingat dia. Ya toh. Mau dia banting kasih pica itu pintu semua di rumah. Nah, jadi begitu. Sudah nggak? Rajin-rajin gereja. Tadi majelis. Iya, itu penting. Nah, ini khotbah belum habis. Biar saudara marah, saya besok pagi subuh pulang. Baik. Setelah 3 penyangkalan itu, tiba-tiba ayam berkokok. Teringatlah Petrus akan perkataan Yesus. Petrus, sebelum ayam berkokok berapa kali? Berapa? Engkau telah menyangkal aku? Maka menangislah dia. Ayam berkokok 2 kali. Petrus menyangkal. Tidak usah tambah-tambah itu ayam pun berkokok. Kita ini ayam hanya 2 kali, ada yang bilang 3 kali ya. Kokoreo mau tambah. Sebelum ayam berkokok berapa? Engkau menyangkal aku? Teringatlah Petrus maka menangislah ia terseduh-seduh itu apa ya? Di sini ada guru bahasa Indonesia. Terseduh-seduh apa? Coba bikin muka menangis terseduh-seduh. Nah, sekarang di akhir khotbah ini saya mau kasih tahu begini. Ada 2 orang murid Yesus yang menangis. Ada berapa orang? 1 namanya Petrus. 1 namanya? Nama? Bukan yang pertama yang tadi saya ada omong ini, itu yang ulang. 1 namanya Petrus. 1 namanya Petrus. Di sini ada nama Petrus? Ada. Petrus apa? Saya tanya, itu bukan berarti itu Pak Petrus itu yang menangis. Saudara ini terlalu lah. Paksa saya ke barang-barang yang 1 murid namanya Petrus, 1 namanya Yudas. Di sini ada nama Yudas? Ada? Oh, tidak baik sudah. Tapi tangisan mereka berbeda. Reaksi sama-sama menyesal. Penyesalan itu membuat mereka menangis. Tapi reaksi mereka itu berbeda. Mari kita lihat dulu alasan menangis. Yudas menangis karena Yudas pikir bahwa apa yang dia pikirkan itulah yang Tuhan pikirkan. Yudas pikir semakin cepat dia menyerahkan Yesus, maka Yesus segera akan menjadi pemimpin. Dan pembaruan akan segera terjadi. Ada kemungkinan dia bisa dapat jabatan juga dari pembaruan itu. Dia menangis. Ternyata yang dia pikir bukan yang Yesus pikirkan. Jemaat, mari kita jujur. Kadang-kadang kita kira yang kita pikirkan itulah yang Tuhan pikirkan. Belum tentu. Orang butuh berteduh diri, berdiam diri untuk mencari kehendak Allah. Jangan sampai kita berdoa untuk menemukan apa yang kita mau dan bukan apa yang Tuhan mau.
Mungkinlah Yudas suka uang, tapi Alkitab menunjukkan hal yang berbeda. 30 keping perak itu dia bawa kembali. Tapi karena peraturan perbendaharaan mengatakan uang yang keluar dari kas tidak boleh dimasukkan kembali, maka dia pergi beli tanah hakal damai itu dan kemudian dia mati. Ada masalah, tapi reaksinya membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Petrus menangis karena dia tidak mampu melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan. Dia tahu ini bisa tapi dia tidak melakukan. Itu tangisan Petrus. Dia menyesal. Kan kalau orang tanya, kau kenal dia? Saya kenal dia. Mestinya bisa dilakukan. Itu yang tidak bisa dilakukan. Dia menangis. Tapi dia tidak mengakhiri hidupnya. Dia kembali dalam pekerjaannya. Yesus datang. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu sebuah pertanyaan yang merekonsiliasi kembali relasi, tapi dia tahu untuk apa sejauh. Tidak ada teori di sini. Petrus, apa yang kau mengasihi aku? Dan Tuhan, saya mau jawab apa? Kau saya baru menyangkal Tuhan. Saya mau jawab apa? Saya mau jawab apa? Tuhan tahu. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dia bilang, Tuhan, saya mau jawab apa? Saya mau ikut Tuhan tahu. Saya baru menyangkal ini. Satu hari ketika murid-murid diberi pertanyaan, menurut kamu siapakah aku? Murid-murid bilang begini. Ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Elia, ada yang bilang, iya itu yang orang ada bilang. Yang engkau bilang itu saya siapa? Dan Petrus orang pertama mengatakan, engkaulah Mesias dari Tuhan. Percakapan luar biasa itu terakhir. Yesus bilang begini, Petrus, di atas batu karang ini, kudirikan jemaat. Gereja Tuhan berdiri di atas pengakuan orang-orang beriman. Kalau orang tidak beriman, gereja mana mau berdiri? Di sini dia lari sana lari sini, gereja jatuh. Fondasi dia kuat. Di atas batu karang ini kudirikan jemaat. Jemaat berdiri di atas pengakuan percaya engkaulah Mesias dari tanpa keraguan sedikit. Ini baru ikut debat sedikit di Facebook, dia semua berhenti beriman. Saudara, manusia ini serius. Harus melihat kita. Semua kita ada masalah. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Harapan menikah dan dia, kenyataan dia menikah dan kita pun teman vokal grup. Seperti mau bunuh dia. Soal bukan soal. Cara kita menangani soal yang penting. Kak, melodi itu tak aku tahu kan hari esok. Jangan besar-besar pelennya dulu. Sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak mengambil langkah yang menjauh dari Tuhan, tapi kita mendekat. Saya mau minta tolong satu orang bantu saya. Kak, bantu saya. Kakak. Baru sudah kakak. Kakak sudah. Sudah. Yang laki-laki itu. Nah, yang kamu di antara kamu itu satu datang. Nah, mari. Mari sini. Mari di depan. Nama siapa? Rian. Ganteng dia. Saudara-saudara, ini anggap saja. Sama-sama 1, 2, 3. Ini anggap saja. Tidak usah baper, tidak usah bawa-bawa di perasaan. Ini anggapan saja. Anggap saja. Anggap saja ini tangan Tuhan. Dan ini tangan orang berdosa. Ini anggap saja. Tidak usah terlalu apalah. Anggap saja ini tangan Tuhan dan ini tangan. Lalu orang berdosa ini, dia sekarang mau pegang tangan Tuhan. Tolong pegang kuat. Kuat di sini. Kuat. Tambah kuat. Ini paling kuat ya. Sekarang tahan, saya mau tanya. Tolong jawab jujur. Sekuat ini berapa lama yang kau bisa tahan? 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? Tidak bisa. 1 jam bisa? Tidak bisa. 2 tahun bisa? Tidak bisa. Seumur hidup bisa? Tidak bisa. Makin kuat dia pegang, makin cepat dia lepaskan. Lalu bagaimana supaya dia tetap terikat dengan Tuhan? Hanya ada satu kemungkinan, yaitu manusia harus rela membiarkan tangan Tuhan pegang. Supaya sebagai manusia ada waktu kita lemah, tidak berdaya, seolah-olah menyangkal Tuhan, jari-jari kita seperti mau terlepas. Tangan Tuhan tidak melepaskan kita. Kita tetap di dalam.
Tangan Tuhan yang pegang. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras-keras itu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kalau ada hal yang kita rasa penting, nyatakanlah kepada Tuhan. Jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan Dia sungguh tahu siapa. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa.